untuk penyusunan bab 1 itu ya, untuk penyusunan bab 1 pendahuluan, identifikasi masalah yang menyebabkan penelitian itu harus dilakukan. Kemudian sertakan data akurat. Data akurat ini bisa data apa namanya hasil wawancara, kemudian data kuantitatif ya yang tersedia di website-website yang kredibel. Silahkan. Kemudian dukung dengan referensi tentang masalah tersebut ya. Jadi cantumkan juga penelitian terdahulu gitu ya. Jadi cantumkan dengan penelitian terdahulu itu eh, apa namanya mengenai apa, terus perbedaannya dengan penelitian kita itu apa ya. Itu cantumkan di latar belakang. Kemudian tuliskan state of the art atau kebaruan ya. Jadi bisa dilihat dari tempatnya yang berbeda, waktu pelaksanaan penelitian yang berbeda, metodenya yang berganti, dan lain-lain. Dan tuliskan hal-hal penting yang mendorong pentingnya penelitian ini dilakukan. Ya. Nah, teman-teman, di latar belakang ini, paling enggak teman-teman itu menuliskan ada sekitar 5 sampai 7 paragraf, itu sudah cukup. Ya, tapi nanti bisa disesuaikan. Bu, saya bisa lihat contohnya di mana? Di TA angkatan sebelumnya ya, gitu. Karena saya apa namanya? Saya mau menjelaskan cuma waktunya kita cukup singkat gitu kan. Nanti kalau misalnya ada waktu kita akan bahas lebih lanjut. Tapi sebenarnya progres ini teman-teman adalah lebih banyak berprogresnya dengan dosen pembimbing masing-masing. Ya. Nah, latar belakang sudah beres, ganti ke rumusan masalah. Rumusan masalah ini atau pertanyaan penelitian ya. Jadi untuk menyatakan masalah yang akan dicari pemecahannya. Rumusan masalah dengan tujuan dan manfaat ini harus sama. Ketika rumusan masalahnya ada dua, berarti tujuannya juga harus ya. Nah, kemudian batasan masalah. Nah, batasan masalah ini cepatnya studi penelitian, fitur aplikasi, atau sisi pembahasan organisasi. Ya. Jadi misalnya nih, penelitian kalian tentang eh, apa ya, desain UI UX menggunakan Figma. Tuh. Batasan masalahnya adalah penelitian ini hanya melihat sisi UI-nya. Nah, itu nggak bisa. Karena apa? Sudah tercantum dalam judul. Ya, jadi batasan masalah itu adalah hal-hal yang nggak tercantum di dalam judul. Itu. Misalnya, lagi ya, penerapan website dengan menggunakan desain UI UX website di SNT Terpadu Nurul Fikri. Ya, batasan masalahnya adalah di sini saya hanya mengambil website yang eh, eh, apa namanya menghimpun informasi dari bagian keuangan. Nah, itu boleh ya. Karena apa? Batasan masalahnya hanya diambil di bagian keuangan. Di judulnya apa? Di judulnya kan tadi di STTNF, tapi di batasan masalah adalah bagian keuangan. Nah, itu masih bisa ya. Jadi tolong judul jangan ditulis di batasan masalah. Gitu. Oke, bisa. Dan sistematika penulisan ya. Ini agak ngawang ya teman-teman khususnya yang belum proposal gitu kan. Karena saya menjelaskan secara teoris aja, nggak ada prakteknya ya, karena waktunya juga terbatas. Nah, bab 2 teman-teman ini nanti tentang kajian literatur ya, berisi konten apa namanya? Bagaimana definisi variabelnya? Teori yang kita pakai itu eh, tentang apa? Dan penelitian terkait. Nah, ini tolong nanti bisa disesuaikan. Kemudian di bab 3 ada apa lagi ya? Jadi tahapan penelitiannya seperti apa? Kemudian nanti eh, rancangan penelitiannya, ya, jenis penelitiannya.
metodenya seperti apa, pengumpulan datanya, metode pengujian, implementasi evaluasi, dan lingkungan pengembangan. Nah, teman-teman tolong nanti kalau menyusun bab 1, bab 2, dan bab 3 itu kalian sesuaikan juga selain template ya, itu dengan rubrik penilaian TA gitu. Karena teman-teman itu dinilai TA-nya berdasarkan poin-poin di rubrik ini. Judulnya cukup jelas nggak ya? Bab 1 latar belakangnya komprehensif nggak? Relevan nggak? Nah, mengantarkan pada urgensi permasalahan nggak? Seperti itu ya. Kemudian rumusan masalahnya cukup jelas, logis, atau fisik nggak? Atau visible nggak? Nah, ya. Tuh. Oke. Sebentar. Satu, dua, tiga, daftar referensi dan penulisan. Ya, ini tolong nanti bisa diambil ya teman-teman rubrik penilaiannya yang versi 4 gitu. Nanti untuk melihat apa aja poinnya yang diuji di ujian proposal. Jadi teman-teman pahami ini, jangan hanya mengandalkan oh dosen pembimbing saya begini, ternyata manfaat penelitiannya terlewat, belum belum tertuliskan. Nah, itu teman-teman harus aware ya, karena kalau nggak tertuliskan ini nilainya kosong. Begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Oke, saya stop share dulu ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan ya dari Ahmad Faisal. Bagian latar belakangnya agak berbeda ya, Bu. Ini sepertinya template-nya agak berbeda memang ya. Nanti saya tanyakan ke Bu Tiffany ya. Ini yang terbaru nggak sih? Gitu. Oke. Di semester sebelumnya terkait kebaruan dari penelitian sebelumnya nggak ada. Oh, oh, oke. Jadi gini teman-teman, kalau di apa namanya latar belakang untuk kebaruan itu sebenarnya idealnya memang ada. Ya, jadi penelitian sebelumnya itu meneliti topik yang sama tentang apa. Tuh, sehingga ketika kita meneliti hal yang sama tersebut, itu bisa dilihat perbedaannya itu di mana. Begitu. Misalnya nih, apa ya, analisis, eh, siapa ya, kalau di topik-topik saya itu apa ya? Ada yang bisa kasih judul nggak? Contoh aja. Oke, nggak ada yang respon ya. Baik, ya kalau misalnya nggak ada, jadi siapa ini? Oh, Faisal dan teman-teman, ketika nanti menyusun bab latar belakang, ya, oke. Di apa namanya bab latar belakang ini harusnya ya harus itu ada ya. Jadi apa sih perbedaannya dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang? Tapi bukan di penelitian terkait ya. Jadi kamu cantumkan sekitar satu aja, satu atau dua lah. Kalau penelitian terkait di bab 2 itu nanti dicantumkan sekitar minimal 3 ya. Itu di latar belakang itu paling nggak ada satu lah minimal ya untuk memberitahu bahwa eh, ada hal baru apa sih di penelitian kalian dengan penelitian sebelumnya. Begitu ya. Dan cek aja kalau di latar belakang nggak ada ya di poin penilaiannya kan hanya apa ya latar belakangnya cukup menjelaskan ya tapi sebenarnya lebih ideal sih itu ada di kaitan dengan topik penelitian terkait gitu ya satu lah minimal ada. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke, nggak ada, cukup ya. Nah,
Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan. Jadi untuk pembahasan bab 1, 2, 3 memang sengaja hanya sekilas doang ya, karena kita eh, apa ya, mengejar waktu juga. Kalau misalnya nanti ada yang belum dipahami, bisa didiskusikan dengan dosen pembimbing masing-masing. Atau nanti kalau misalnya kita bisa bahas sedikit, kita bahas sedikit ya di pertemuan. Silakan teman-teman bisa isi presensi, nama dan name ya, kemudian tuliskan di chat. Oke, silakan diisikan aja. Nah, ya, karena ini adalah kelas pengganti, seharusnya sih saya tulis alfa semua, tapi untuk yang hadir hari ini saya berikan poin tambahan ya, untuk tambahan apa namanya poin keaktifan. Oke, oke, cukup ya, nggak ada pertanyaan karena memang kayaknya sudah nggak kondusif gitu kan. Eh, Teman-teman, yang penting adalah fakta integritas dan segera melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing. Ya, untuk lebih lanjut, teman-teman bisa diskusikan secara khusus dengan dosen pembimbingnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya maaf. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.